Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan luar biasa kita ada sampai pada pagi hari ini. Amin. Mari kita mau percaya bahwa Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus siap melawat setiap hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Mari siapkan hatimu, buka hatimu untuk dilawat oleh Tuhan pagi hari ini. Saya percaya bahwa kuasa Roh Kudus hadir di tempat ini. Dia mau melawat setiap umat Tuhan yang mau buka hati. Terima kasih Tuhan, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, katakan ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, amin. Pribadi yang lembut itu siap melawat kita pagi hari ini. Sejati dan suci, katakan ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi.
penyembahan kami. Mari sembah Tuhan, buka hatimu untuk menaikkan setiap pujian penyembahan kepada Tuhan. Bangun mesbahmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus bekerja melawat kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Tuhan suka dengan pujian dan penyembahan. Dia suka dipuji dan disembah pagi hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, kami sembah, kami puji Engkau ya Tuhan. Ini kami pagi hari ini Tuhan. Kami menaikkan pujian penyembahan kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih. Bekerjalah, ya Roh Kudus, amin Tuhan. Bertata, amin. Bertata di atas setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami memuji Tuhan. Urapan Tuhan kami rasakan melawat setiap pribadi-pribadi kami Tuhan. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama lagi katakan bekerjalah ya Roh Kudus. Amin, amin, amin Tuhan. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Yes, joy Tuhan. Lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kau yang ku perlu, Kau terutama di hidup. Lagi katakan bekerjalah ya Roh Kudus. Amin, amin, amin Tuhan. Ya Yesus, amin Tuhan. Berkata lebih lagi urapanmu. Terima kasih Tuhan. Lawatanmu, Kau yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami siap memuji memuliakan Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami. Di pagi hari ini kami merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya saat kami memuji, memuliakan Tuhan, sorga menatap di tempat kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami buka ibadah kami di pagi hari ini dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan bawa kita dari kemenangan sampai kepada kemenangan yang luar biasa. Maka dari itu saya percaya semangat api Pantekosta ada pada kita saudara, amin. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini, api Pantekosta ku punya, haleluya. Api Pantekosta ku punya, ku
ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tidak mau bertumbuh di tanah hati yang tidak baik. Firman Tuhan akan bertumbuh di tanah hati yang baik, yang subur, artinya hati yang mau dibuka untuk ditabur kebenaran firman Tuhan. Kami bagaikan tanah yang kering ya Tuhan, yang merindukan aliran sungainya Tuhan. Di pagi hari ini kami mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar dapat menuntun kami, bahkan memperbaiki setiap kelakuan kami, menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Sama-sama kita menyanyikan pujian ini bagaikan tanah kering. Makasih Tuhan. Terima kasih. Bagaikan tanah kering. Amin Tuhan. Yang merindukan ini kami Tuhan. Ini pengakuan kami di hadapan Tuhan. Yesus Tuhan. Ini jiwa kami Tuhan. Kami rindu, kami haus akan kebenaran firman Tuhan. Katakan ku rindu selalu. Amin. Ya Yesus, airmu di hidup, katakan memulihkan. Memulihkan jiwaku, amin ya Tuhan. Hapuskan air mata, sama-sama katakan, mengalirlah ya Tuhan, amin Yesus. Asa Roh Kudus, amin Yesus. Di tempat ini mengalirlah Roh Kudus, pulihkan. Dari awal sama-sama kita nyanyikan pujian ini, saja kita semua untuk berdiri. Terima kasih Tuhan. Bagaikan tanah kering ini kami ya Tuhan, yang merindukan air. Demikianlah jiwa ini kami ya Tuhan, haus akan Engkau. Katakan ku rindu selalu, lalu ya Yesus, hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalir, amin. Mengalir kuasa Roh Kudus. Rasakan kuasa Roh Kudus bekerja dalam pribadi. Amin, haleluya. Di tempat ini mengalirlah Roh Kudus, pulihkan. Katakan mengalirlah pekerjaan selanjutnya, diserahkan kepada Bapak Gembala. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terbuka kami dengan kebenaran, karena kebenaran firman Allah yang memulihkan hidup kami. Kebenaran yang mengantarkan kami kepada rencanamu. Terus sampaikan isi hatimu lewat hambamu dalam pengurapan baru untuk banyak hal yang diungkapkan lewat kebenaran ini.
Kami siap dengar kebenaran firman Allah dalam urapan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Tuhan Yesus berkati kita semuanya, amin. Tetap sehat, haleluya. Tetap berdoa dan berjaga. Saya yakin Tuhan terus melindungi kita. Ada satu kebenaran yang saya ingin bagikan kepada kita, karena seringkali kita mendengar bahasa ini, percaya diri. Saya ingin meluruskan pemahaman kita tentang percaya diri. Karena bila kita salah memahami tentang percaya diri, maka kita sebenarnya tanpa kita sadari kita sementara menyimpang dari apa yang Tuhan mau. Walaupun ada banyak orang dalam membangun kepribadian seseorang, nasihat ini seringkali ada. Percaya diri kok. Harus jadi orang yang punya kepercayaan diri. Confidence. Untuk meraih cita-cita. Untuk tetap optimis meraih kemenangan. Meraih apapun yang engkau mimpikan. Katanya perlu percaya diri. Tetapi jangan salah. Kita akan coba untuk gali kebenaran ini sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tentang percaya diri. Sebab itu judul khotbah saya hari ini yaitu percaya diri menurut Alkitab. Atau percaya diri menurut pandangan firman Tuhan. Saya ajak kita untuk membuka ayat yang pertama di dalam Yosua pasal yang ke-7 ayatnya yang ketiga. Yosua pasal yang ke-7 ayatnya yang ketiga. Saya akan baca bagi kita semua bisa ikuti dalam Alkitab masing-masing. Firman Allah bunyinya begini. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana. Sebab orang-orang di sana sedikit saja. Puji Tuhan, silakan duduk. Sebentar kita akan pahami. Apa maksud saya, apa hubungannya dengan tema saat ini tentang percaya diri. Nah, jadi sekali lagi kita sering dapati nasihat dari berbagai macam masukan-masukan. Entah dari para motivator-motivator atau senior-senior kita. Bahkan dari hamba Tuhan, dari pendeta. Kita harus percaya diri dalam menjalani kehidupan. Karena ini dianggap lebih benar, sekali lagi ini dianggap lebih baik dibanding 2 sikap tentang gambar diri. Ada 2 sikap gambar diri yang dua-duanya negatif. Yang pertama yaitu rasa minder. Rasa minder atau orang seringkali bahasakan kurang percaya diri. Rasa rendah diri. Keadaan ini memang membuat kita mematikan, membunuh semua potensi yang Tuhan titipkan kepada kita. Karena kita rasa minder, kita takut untuk mengeksplor apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Talenta-talenta kita pupuk dan bahkan talenta kita tanam dalam-dalam dan kita tidak kembangkan karena kita rasa minder. Jangan, yang lain saja. Saya kodong cuma begini, saya kodong cuma begitu. Ini orang rasa minder. Nah, berlawanan dengan itu dari sikap pengembangan diri yang negatif, yaitu ketika ada rasa keangkuhan yang tinggi, rasa sombong, rasa sangat mampu. Ada bahasa over confidence. Terlalu berlebihan. Itu pun negatif. Sebab itu orang katanya kalau yang percaya diri itu sebuah sikap yang baik, sebuah sikap yang lebih benar. Nah, karena masalahnya begini, ternyata ada ketika seseorang yang terlalu percaya diri atau yang saya katakan tadi overconfidence akan berdampak negatif pula. Entah apa alasannya sampai dia begitu percaya diri tapi ternyata sudah menyalahi apa yang Tuhan mau. Contohnya kebenaran yang kita baca pagi hari ini. Bangsa Israel kita tahu sudah lepas dari pimpinan Musa.
Karena bangsa Israel sudah mulai masuk tanah Kanaan. Jadi kepemimpinan itu sudah beralih kepada Yosua. Dan kita tahu ketika Yosua harus memimpin Israel masuk tanah Kanaan, penaklukan besar yang pertama yaitu bagaimana caranya mereka harus menguasai sebuah kota besar yang bernama Yeriko. Kota yang banyak penduduknya, kota yang banyak tentaranya, yang persenjataannya lebih modern dari mereka, yang lebih terlatih dari mereka, yang lebih berpengalaman dari mereka, yang sangar kedengaran di mana-mana tentang kekuatan dari kota Yeriko. Belum lagi kota Yeriko itu dibentengi oleh tembok yang sangat besar. Sukar untuk ditembus, sukar musuh untuk bisa masuk ke dalam. Tantangan besar yang pertama. Tetapi kita tahu jalan ceritanya. Karena ini jadi lagu sekolah minggu. Hanya dengan memuji Tuhan, hanya berkeliling, setiap hari berkeliling 1 kali selama 6 hari. Kemudian pada hari yang ke-7 berkeliling lagi. Hanya dengan pujian dan sorak-sorai, tembok itu diruntuhkan oleh Tuhan. Dan Alkitab katakan tidak ada kesulitan, tidak ada sebuah tantangan berat bagi orang Israel untuk masuk ke Yeriko, menumpas semua penduduk di dalamnya, merampas semua harta benda, bahkan menguasai kota itu. Terlihat mudah, terlihat sangat gampang. Berdasarkan pengalaman itu, ini yang ada di benak orang Israel. Berarti kita hebat ya. Berarti kita kuat ya. Berarti Tuhan bela kita ya. Nah ini sudah terdengar rohani. Berarti Tuhan berpihak kepada kita ya. Buktinya kota yang besar itu, tantangan musuh besar itu bisa kita taklukkan dengan mudah. Apalagi yang lain. Nah ternyata penaklukan yang kedua, kota yang kedua yang harus mereka kuasai, namanya kota Ai. Ini yang kita baca tadi. Nah kota Ai ini dianggap kota yang kecil. Tentaranya sedikit. Kota yang tidak terdengar hebat di mana-mana. Tak terdengar sangar di mana-mana. Jadi sesuai dengan pembacaan kita, orang-orang yang dianggap berpengalaman, orang-orang yang tua-tua, yang didengar nasihatnya datanglah kepada Yosua. Yosua, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Dalam bahasa saya ingin sederhanakan, tidak usah nih kita pergi semua berperang. Sedikit saja, 2.000 atau 3.000 orang cukup nih. Karena di sana sedikit ji, di sana kecil kekuatannya ji. Mungkin rohaninya lagi, kan Tuhan ada sama-sama dengan kita. Kan buktinya dulu Tuhan bela kita. Untuk tantangan besar pun Tuhan bela kita. Tuhan beri kemenangan kepada kita. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ini jadi permasalahan di tengah-tengah bangsa Israel. Permasalahan yang amat sangat. Mengapa? Ketika pandangan mereka memandang bahwa kota Ai itu lebih kecil, lebih sedikit orang, lebih mudah ditaklukkan. Sesuai dengan nats yang kita baca. Tapi ternyata pada kenyataannya tidak seperti itu. Alkitab menjelaskan ketika yang hanya 2 atau 3.000 orang ini yang dikirim berperang ke kota Ai, mereka justru ditunggang balikan oleh kota Ai. Mereka dihajar habis-habisan oleh kota Ai. Mereka harus lari tunggang langgang dari kejaran penduduk kota Ai. Itu ayat yang kelima. Kalau kita baca dalam Yosua pasal yang ketiga, coba perhatikan ayat yang kelima. Yosua pasal 3 ayat, Yosua pasal 7 ayatnya yang kelima. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Nah ada banyak kejadian orang percaya yang walaupun kita katakan Tuhan itu Immanuel, Tuhan itu bela kita, Tuhan itu sertai kita. Tapi kenapa
ketika kita berdasarkan pengalaman yang lalu Tuhan bela, pengalaman yang lalu Tuhan sertai, kenapa ini seolah-olah saya kalah? Kenapa seolah-olah ini saya tidak mendapatkan kemenangan? Kenapa seolah-olah ini saya gagal? Kenapa saya rugi? Dan seringkali buat kita tawar hati. Mana Tuhan yang dahulu bela saya? Mana Tuhan yang dulu berpihak kepada saya? Mana kemenangan yang seringkali dihotbahkan bahwa setiap kali kita pasti meraih kemenangan bersama Tuhan? Seringkali banyak orang Kristen dibobokkan dengan pengalaman. Berdasarkan pengalaman yang lalu Tuhan tolong. Berdasarkan pengalaman yang lalu Tuhan buka jalan. Tuhan beri jalan keluar. Kenapa sekarang kok begitu sulit? Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, inilah sikap percaya diri yang akan kita pelajari. Kita akan coba untuk dalami sebenarnya percaya diri yang tepat itu seperti apa. Karena sekali lagi saya katakan tadi, jangan sampai juga kita minder. Karena itu mematikan semua potensi. Kita sulit untuk berkembang, bahkan kita sulit untuk bisa melipat gandakan talenta yang Tuhan percayakan. Dan sebaliknya, bila kita congkak, itu adalah awal dari kehancuran kita. Bagaimana sikap percaya diri yang sesuai dengan pandangan Alkitab? Yang pertama, percaya diri yang sebenarnya harus ada pada kita, yaitu percaya diri yang dalam kondisi tetap andalkan Tuhan. Berbeda loh. Sekali lagi berbeda kita yang pernah mengalami lawatan, pernah mengalami pengalaman pembelaan, dan kita terlalu yakin. Tetapi ternyata kita terperangkap dengan pemahaman kita. Kita seolah-olah yakin Tuhan masih membela, tapi kita sendiri tidak melibatkan Tuhan dalam hal itu. Bukankah segala sesuatu harus kita libatkan Tuhan? Amin. Bukankah segala sesuatu kita harus lakukan dalam nama Tuhan? Bukankah segala sesuatu kita harus ikut sertakan Tuhan? Bukan hanya pada waktu awal, bukan hanya pada hal-hal tertentu. Karena pada waktu kejadian besar, peristiwa besar, butuh jalan keluar yang tepat dan besar. Kita minta Tuhan dan benar-benar Tuhan tolong. Tetapi ketika berhadapan dengan hal-hal yang kecil, ini kecil. Saya pasti bisa, saya pasti menang, dulu kok bisa. Tapi kok tiba-tiba kita gagal. Tiba-tiba kegagalan demi kegagalan bagaikan rubah-rubah kecil yang semakin menghancurkan kita. Menyurutkan setiap semangat kita. Yang seringkali membuat kita tawar hati. Ternyata Tuhan mau kita tetap andalkan Tuhan. Dalam Yeremia 9 ayat 23, kita baca Yeremia 9 ayat 23 bilang begini. Yeremia pasal yang ke-9. Ayat 23, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sering kali ini tanpa kita sadari, ini menipu kita yang membuat paradigma kita, pola pikir kita. Sebagai orang percaya, pasti kok Tuhan bela, pasti kok Tuhan jagai, pasti kok Tuhan lindungi. Tapi tanpa kita sadari, kita sementara meninggalkan Tuhan. Tanpa kita sadari, kita sementara mengabaikan tentang bagaimana caranya melibatkan Tuhan dalam segala hal. Artinya apa? Tanda orang yang mengandalkan Tuhan, kita selalu bina hubungan dekat dengan Tuhan. Haleluya. Selalu ada komunikasi dengan Tuhan. Karena banyak orang percaya sekali lagi terperangkap dengan pemahaman yang salah. Karena pernah Tuhan tolong, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan beri jalan keluar, maka terlalu yakin akan mendapatkan pengalaman dan perlakuan yang sama tanpa penyerahan diri lagi, tanpa ada jam-jam doa seperti pengalaman-pengalaman awal. Tuhan mau kita konsisten dengan Tuhan. Haleluya. Tetap konsisten dengan Tuhan. Karena sifat manusia, ketika ada banyak masalah, maka banyak duduk di kaki Tuhan. Tapi ketika semuanya longgar, maka semakin longgar juga kita dengan Tuhan. Tuhan mau persoalan kecil, baik persoalan seperti kota Yeriko, maupun persoalan seperti kota Ai, tetap undang Tuhan. Tetap libatkan Tuhan.
Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena tanpa kita sadari, kalau dalam keadaan begini kita sementara memegahkan kebijaksanaan kita. Kita sementara bahkan memegahkan kerohanian kita. Oh, saya kan Tuhan jagai, saya kan Tuhan bela, saya kan spesial di mata Tuhan, saya kan berharga di mata Tuhan. Tapi ternyata dalam kenyataan kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Padahal kita tidak dekat lagi dengan Tuhan. Kita tidak ikut sertakan Tuhan lagi dalam program, dalam rencana-rencana kita. Padahal sebenarnya cara yang tepat yaitu bukan memegahkan kebijaksanaan kita. Bukan memegahkan kerohanian kita. Tapi megahkan Tuhan. Haleluya. Megahkan Tuhan artinya kita selalu andalkan Tuhan. Kita selalu berseru kepada Tuhan. Kita selalu bertanya kepada Tuhan. Banyak mendapatkan pertolongan, banyak mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Bukan berarti menyurutkan komitmen kita untuk tetap mendekat dan terus libatkan Tuhan. Jangan sampai disurutkan. Ada satu peristiwa yang saya ingin bagikan kepada kita. Coba kita buka 2 Samuel pasal yang ke-5. Tentang bagaimana Daud melibatkan Tuhan. Itu kita contohi kepada Daud. 2 Samuel pasal 5 ayat 17 mulai. 2 Samuel pasal 5 kemudian ayat yang ke-17 mulai. Bilang begini. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu ia pergi ke kubu pertahanan. 18. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim. Jadi siap untuk menggempur Daud ya. 19. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Jadi perhatikan ini. Saya tekankan hal ini. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Walaupun Daud dia tahu bahwa dia dibela oleh Tuhan. Dia tahu dia banyak perkara-perkara hebat yang telah dilakukan karena keikutsertaan Tuhan. Bahkan ada nyanyian Putri Sion bahwa Saul mengalahkan berlaksa-laksa, beribu-ribu tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Karena ada banyak kemenangan. Nah perhatikan pertanyaan Daud kepada Tuhan. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah. Sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. 20. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. 21. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana lalu Daud dan orang-orangnya mengangkapnya. 22. Ketika orang Filistin itu maju sekali lagi. Nah ini. Mereka menyerang lagi. Mereka mulai menggempur Daud lagi. Dan memencar di lembah Refaim. 23. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Jadi perhatikan. Dia bertanya ulang sama Tuhan. Padahal barusan ada pengalaman dia bertanya sama Tuhan. Tuhan bilang serang. Aku berpihak kepadamu. Kalau mau dipikir cukup saja. Buktinya pengalaman yang lalu Tuhan bela. Buktinya pengalaman yang lalu kita menang atas perlindungan Tuhan. Buat apa lagi? Tapi lihat. Ketika mau diserang lagi. Bertanya lagi Daud. Artinya ada doa. Ada hubungan. Ada kedekatan dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan ia menjawab. Janganlah maju. Nah ini lihat. Janganlah maju. Tuhan justru bilang jangan dulu maju. Kalau kita berdasarkan pengalaman yang lalu, maju saja. Buktinya Tuhan bilang maju. Ini salah. Percaya diri yang salah. Janganlah maju. Tetapi buatlah gerakan lingkaran. Jadi ada penundaan. Karena memang waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Metode Tuhan itu beda dengan metode kita. Jangan latah. Jangan kita hanya sekedar berpikir bahwa kan pernah yang ini. Beda, Roh Kudus itu dinamis loh. Haleluya. Dia kreatif memberikan jalan keluar kepada kita. Kenapa tidak dapat jalan keluar padahal masalah kecil? Kita yang tidak tangkap kehendak Tuhan. Tuhan bilang janganlah maju. Tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Jadi mereka diam-diam buat lingkaran. Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. 24. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Nah,
itu mendengar dari pohon kertau, mereka harus mendengar derap langkah. Butuh mungkin keheningan, butuh sebuah saat teduh dengan Tuhan untuk menangkap apa yang menjadi tanda dari Tuhan, menangkap rencana dan kehendak Tuhan. Sekali lagi, jangan kita langsung, wah dulu bisa, sekarang pun bisa. Ternyata ada metode Tuhan yang lain. Tunggu dulu. Kalau engkau dengar bunyi derap langkah di puncak pohon kertau, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu, jadi itulah waktu Tuhan. Seringkali kan kita langsung maju pertama kali karena berdasarkan pengalaman. Padahal itu bukan waktu Tuhan. Haleluya. Padahal itu bukan waktu Tuhan. Ingat, waktu Tuhan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Tapi tepat pada waktunya. Waktu Tuhan lebih indah jauh dari kita. Walaupun kita seringkali mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Bukan, Tuhan adalah guru yang terbaik. Haleluya. Walaupun memang pengalaman itu perlu. Tapi orang Kristen harus beda. Terus bertanya Tuhan. Sebab pada waktu Tuhan telah keluar berperang. Bayangkan. Kalau waktunya Tuhan kita lakukan. Yang melakukan bukan kita sendiri. Tuhan yang berperang. Tuhan yang berperang. Di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Kemudian perhatikan ayat 25 terakhir. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Jadi saya perhatikan, saya pelajari di sini. Seandainya kita terlalu cepat melakukan sesuatu karena kita terlalu yakin Tuhan berpihak. Karena kita terlalu yakin bahwa seperti yang dulu Tuhan bela. Ini yang seringkali disebut percaya diri, betul? Kita seringkali terlalu percaya diri dengan ini. Padahal sebenarnya itu yang Tuhan mau. Percaya diri artinya kita tetap andalkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Tanya Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan itu tidak berada pada sebuah metode yang sama. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Roh Kudus adalah guru yang selalu dinamis. Bahkan ketika dia memberi jalan keluar, ketika kita punya masalah, ketika kita punya persoalan, sebenarnya jalan keluar itu sudah ada. Tapi mungkin kita anggap sepele, bukan yang begini yang jalan keluar dari Tuhan. Yang saya tahu, yang pernah saya alami, atau yang pernah dia alami, harus yang begini, yang wah-wah, yang besar-besar. Dia tidak tahu seringkali awan kecil itu menurunkan hujan yang lebat. Tapi kita menganggap itu bukan dari Tuhan. Yang dari Tuhan harus besar. Metode dari Tuhan yang seperti yang itu sana. Yang begini itu asing, bukan dari Tuhan ini. Ingat, Tuhan bisa menyembuhkan orang buta. Dengan sembuh, langsung sembuh. Tapi ada kalanya Tuhan harus pakai ludah, minta maaf. Ludah, tanah, dan digosokkan. Dan ada banyak metode-metode yang lain. Memang Tuhan itu kreatif. Jangan kita patok pada satu metode. Jangan patok pada satu pengalaman. Tanya Tuhan. Ketika Tuhan buka jalan, tangkap setiap momen. Tangkap setiap peluang. Karena seringkali yang kita anggap itu sesuatu yang kecil, yang sepele, yang remah-remah. Ternyata itu dari Tuhan. Ada banyak orang yang jalan keluarnya justru dia dapatkan dari hal-hal yang sepele. Bahkan dari orang-orang yang dia tidak pernah pikirkan telah diutus Tuhan untuk menolong dia. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ini yang pertama. Bagaimana sikap percaya diri yang sesuai dengan Alkitab? Percaya diri yang tetap andalkan Tuhan. Karena kapan percaya diri berdasarkan pengalaman, itu sudah hal yang keliru. Walaupun orang katakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Yang kedua, bagaimana percaya diri sesuai dengan Alkitab? Yang kedua yaitu percaya diri karena tetap melatih dan mempersiapkan diri. Haleluya. Tetap melatih diri dan mempersiapkan diri. Logikanya begini. Makin matang dalam persiapan, kita makin percaya diri. Itu logikanya. Coba kalau seandainya dalam pertandingan-pertandingan, olahraga, pertandingan kesenian, ada lomba nyanyi. Kita dulu belum banyak orang begini, baru sedikit
jemaat yang hanya berdomisili di Tabarano, kita ikut fellowship. Kita ikut fellowship paduan suara tingkat wilayah. Maka nyanyilah kita. Tapi dasar memang persiapan kurang. Jadi kurang percaya diri. Waktu kurang percaya diri, maka kita tidak kuasai suasana. Waktu baru mulai saja, pales. Sudah baru mulai, sudah pales. Beda dengan waktu lalu. Bahkan ada orang katakan sebenarnya Bukit Hermon yang juara 1. Kalau kami nilai dari telinga, juara 1 sebenarnya Bukit Hermon. Dibikin juara 2, enggak apa-apa. Tapi wah, tampil pun luar biasa. Karena pakai pelatih, dilatih hampir tiap malam, persiapannya luar biasa, tampil pun percaya diri. Wah. Tuhan adalah gembalaku. Wah, enak sekali didengar. Percaya diri juga tampil karena persiapan ada. Begitu pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, apapun yang terjadi, persoalan yang kita alami, pergumulan yang menimpa, itu bentuk-bentuk latihan untuk apa yang ada di depan yang tidak kita ketahui. Kita dilatih untuk yang begitu. Menghadapi tantangan-tantangan yang semakin lama semakin berat. Pergumulan-pergumulan yang semakin lama semakin rumit. Kita butuh latihan dan persiapan-persiapan. Ingat, karena selama hidup ini masih bernafas, berarti belum berhenti yang namanya ujian, belum berhenti yang namanya proses, belum berhenti yang namanya pergumulan, belum berhenti yang namanya jalan salib dan sebagainya. Ini pun butuh persiapan. Dan kita mau dilatih. Sekarang ada herannya begini, ada orang-orang yang mau terampil menghadapi tantangan. Maunya terampil berhadapan dengan pergumulan-pergumulan sampai dia bisa bebas dari masalah. Tapi mau dilatih enggak mau. Mau dilatih kok bersungut-sungut. Ada tantangan, ada persoalan, manok-nok. Kenapa lagi nih Tuhan, di mana kok Tuhan? Padahal ini bentuk-bentuk latihan. Kita sementara berada pada sekolahnya Tuhan, gratis. Untuk mempersiapkan diri berhadapan dengan tantangan-tantangan yang lebih berat ke depan. Karena saya yakin semakin berat tantangan, semakin besar anugerah Tuhan bagi kita. Semakin besar kekuatan. Kan Tuhan tahu batas kemampuan kita. Tuhan kasih kekuatan kepada kita. Tetapi Tuhan ingin kita dilatih dengan berbagai macam hal yang terjadi di sekitar kita. Makin kurang persiapan diri, makin tipislah percaya diri kita. Begitu pula sebaliknya. Makin besar persiapan diri kita, makin besar pula rasa percaya diri kita. Tetapi sekali lagi, jangan pernah kita abaikan poin yang pertama, yang tetap mengandalkan Tuhan. Karena saya ingin katakan begini, Roh Kudus pakai kita sejauh mana persiapan kita. Camkan baik-baik ini. Roh Kudus pakai kita. Roh Kudus melibatkan diri kepada kita. Sejauh mana persiapan-persiapan kita. Daud ketika melawan Goliat, kenapa tiba-tiba dia melihat Goliat yang besar, yang Saul pun takut, seluruh orang Israel takut. Tapi ketika Daud berhadapan, dia langsung menantang. Siapakah gerangan orang ini yang menghina barisan Allah yang hidup? Kok tiba-tiba kenapa dia katakan saya yang lawan dia, saya tantang dia? Kenapa bisa? Apakah itu serta-merta Daud seperti itu? No. Ternyata Daud sudah lebih dahulu terlatih dengan berbagai macam hal yang terjadi dalam kesehariannya. 1 Samuel 17 ayat 34 mulai. 1 Samuel 17 ayat 34 mulai bilang begini. 1 Samuel 17 ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, 35. Maka aku mengejarnya, menghajarnya
dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Maka kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi ternyata keberanian Daud untuk menantang Goliat tidak serta-merta muncul. Tetapi itu sudah dari mulai latihan-latihan dalam keseharian. Ketika dia bisa menangkap singa dan beruang, membunuh singa dan beruang, bahkan melepaskan domba dari mulutnya. Itu terjadi begitu banyak kali. Dan itu melatih Daud. Dia punya keberanian yang besar. Dan kita tahu Daud selalu berhubungan dengan Tuhan. Karena dia katakan bahkan lebih baik 1 hari di rumah Tuhan dari 1000 hari di tempat lain. Dia katakan 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. Kalau ada yang lain 5 kali sehari, dia 7 kali. Dia lebih luar biasa lagi kalau dengan Tuhan. Selalu bersorak, betapa aku merindukan pelataran-pelataran-Mu ya Tuhan. Betapa aku haus dengan Engkau Tuhan. Bahkan ketika dia pada puncak kejayaan di singgasana istana, bahkan dilindungi oleh prajurit-prajurit yang perkasa, bahkan sangat ditakuti oleh kerajaan-kerajaan yang lain, dia hanya mengakui, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena kelekatannya dengan Tuhan. Tetapi ternyata bukan hanya sekedar melekat dengan Tuhan saja, tapi dia mau dirinya dilatih. Bahkan yang dipercayakan kepadanya bukan besar, hanya 2 atau 3 ekor kambing domba, bukan miliknya, milik ayahnya. Tapi ketika dia bertanggung jawab penuh dengan itu, tanpa disadari, ternyata itu merupakan bahagian persiapan Tuhan untuk membuat dia besar. Seringkali kita berhadapan dengan tantangan-tantangan hidup seperti itu. Tantangan-tantangan hidup yang datang dari persoalan, lewat pergumulan, lewat orang lain yang mungkin Tuhan pakai untuk proses kita. Tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari bahwa ternyata Tuhan sementara mempersiapkan kita untuk sebuah proyek besar. Untuk sebuah kemenangan besar. Siapa sangka Daud yang hanya lewat pendidikan berhadapan dengan singa dan beruang, sampai dia berani untuk menaklukkan Goliat. Lewat Goliat dia terpromosi sampai menjadi raja yang dikenang sampai hari ini. Maulah kita dilatih dengan masalah-masalah yang ada. Amin. Kita tidak minta masalah, enggak. Bahkan dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa, jauhkan kami dari segala pencobaan. Jauhkan kami dari pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Tapi kalau itu datang, kalau itu persoalan datang, tidak usah bersungut. Tidak mematikan rohani kita, jangan tawar hati. Percaya kita sementara dipersiapkan untuk kemenangan besar. Karena butuh persiapan. Untuk sebuah kepercayaan diri yang sesuai kebenaran, libatkan Tuhan, andalkan Tuhan, dan mau untuk dilatih. 2 hal ini harus berjalan beriringan. Lakukan yang satu, tapi ketika kita mengabaikan yang lain, hasilnya tidak maksimal, bahkan kita bisa kecewa. Sebab itu Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, percaya diri dengan 2 hal ini untuk meraih janji-janji Tuhan. Katakan amin. Meraih kemenangan yang Tuhan persiapkan bagi kita. Saya percaya kita puas melangkah bersama dengan Tuhan. Kita pasti tenang ketika kita ada dalam lindungan kebenaran ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Tutup Alkitab kita masing-masing. Saya mau kita fokus dengan Tuhan untuk beberapa saat. Mari kita periksa kehidupan kita. Tentang kelekatan kita. Tentang ketika kita melibatkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Apakah Tuhan kita andalkan? Dan kita mau diatur, kita mau dididik, kita mau dibina oleh Tuhan. Bahkan lewat hal-hal yang terjadi di sekitar kita.
Ingat, Tuhan setia untuk terus dampingi kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan sama-sama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dari awal nyanyikan lagu ini. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin. Yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, oh, yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kebenaran, ya, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sembah. Bapa, Engkau satu-satunya, Engkau segala-galanya yang kami andalkan, harapan kami, jaminan hidup kami hanyalah Engkau Tuhan. Yesus penyembuhku, Yesus pemulih hidupku, Yesus
kasih jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Percaya diri. Bersikaplah percaya diri. Terima Sesuai apa yang Tuhan mau. Tetap libatkan Dia. Karena ketika engkau percaya diri tanpa melibatkan Tuhan, kita sementara memegahkan kebijaksanaan kita, memegahkan kekuatan kita, memegahkan apapun yang ada pada kita. Tetap libatkan Tuhan, sertakan Tuhan. Tetap jaga komunikasi, jaga keintiman, jaga keakraban dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, dan mengizinkan hidup kita dilatih. Mempersiapkan diri untuk hal-hal besar nanti. Kita mampu untuk melewatinya. Saya mau berdoa buat kita. Bapak, engkau lihat jemaat yang hadir saat ini. Tetap engkau pegang tangan kami dan jangan lepaskan. Tuntun kami dan jangan biarkan. Bimbing kami dan jangan tinggalkan. Kami mau terus berjalan dengan Tuhan. Seluruh apapun yang menjadi rencana kami, semua apapun yang menjadi kegiatan dan aktivitas kami mau Tuhan ada bersama dengan kami. Kami persilakan untuk ada dalam rumah tangga kami. Engkau ada dalam pribadi kami, Engkau ada dalam pekerjaan kami, Engkau ada dalam usaha kami, Engkau ada dalam semua yang kami rencanakan Tuhan. Dan benar-benar Engkau menjadi nahkoda atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Semua jemaat Tuhan pasti meraih kemenangan. Pasti meraih apa yang Tuhan janjikan. Ketika kami terus percaya diri sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Meteraikan kebenaran hari ini yang semakin membuat kami berjalan dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih atas kebenaran ini. Selanjutnya sekarang ini kami mau meletakkan korban persembahan dan syukur kami. Kami meletakkan apapun yang menjadi milik Tuhan lewat persepuluhan yang kami bawa kepada Tuhan. Kami yakin kami terus diberkati dan terikat dengan perjanjian-perjanjian Tuhan. Sebab itu dengan penuh sukacita kami lakukan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Untuk penyampaian Rabu tetap ada doa dalam panduan WhatsApp group. Dan hari Jumat di sini di gereja tetap ada doa rantai. Jadi kita tetap lakukan ini karena orang tidak berkerumun, tidak berkumpul. Itu berganti-gantian dari pagi sampai sore kita ada doa di gereja. Dan ini memang sudah berlangsung kurang lebih 3 bulan sejak pandemi. Ini sudah 3 bulan berjalan lagi. Nah, kemudian hari Minggu kita jumpa lagi dalam ibadah yang merupakan minggu yang terakhir minggu depan tanggal 27. Jadi biasanya kita dress code batik saat itu. Puji Tuhan. Saya kira itu saja dan saya sekali lagi sampaikan tetap kita mengikuti protokol kesehatan. Saya sangat harapkan jemaat, gembala dan Bapak Ibu mungkin berdoa. Tapi kita juga berjaga. Jadi kalau boleh kalau keluar kepada hal-hal yang penting saja kita keluar. Kita juga awasi anak-anak kita. Kemudian tetap yang ini dipakai. Ya, ini tetap digunakan karena Tuhan juga kasih hikmat bagi kita untuk selalu jaga diri. Kita mungkin kuat, tapi orang di rumah siapa tahu daya tahan tubuhnya lemah. Kalau Tuhan sudah ingatkan, sudah disampaikan seperti ini, jadi saya berharap kita patuhi itu karena semuanya demi kenyamanan kita. Kita mau supaya daerah ini tetap bisa dikendalikan lagi karena saya lihat hari-hari ini ada peningkatan, tapi saya berdoa supaya kita berdoa supaya bisa dikendalikan lagi. Kan kita tidak mau hal-hal seperti ini kemudian harus ditutup lagi, ibadah harus ditutup lagi dan sebagainya. Nah, jadi kita berharap kita sama-sama. Kalau bukan kita siapa lagi yang memulai dari pribadi dan keluarga kita untuk kita tularkan pula kepada orang lain. Ini pun merupakan bahagian dari perilaku yang Tuhan inginkan. Taat kepada pemerintah karena pemerintah pun adalah wakil Allah. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya jemput kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah raya hari ini. Ku tanda
percaya ada kekuatan dalam ibadah ini. Setiap pribadi yang mengikuti, baik dalam ibadah raya yang kami lakukan di gedung ini, maupun jemaat Tuhan yang harus mengikuti di rumah masing-masing. Kami katakan kami menikmati lawatan Tuhan. Kami menikmati jamahan Tuhan. Bahkan ketika penyembahan-penyembahan dan nyanyian kami dinaikkan, Engkau disenangkan. Firman Allah menjadi rema dalam hidup kami, yang membimbing mengantarkan kami kepada kemenangan sesuai dengan janjimu. Terima kasih Bapak, kami doakan kepada pribadi-pribadi yang Tuhan telah tolong lewat pertambahan usia. Kami doakan buat saudara Kevin, kami berdoa buat saudari Christine, kami doakan pula buat saudari Regita, bahkan Ibu Anita, bahkan mungkin kekasih-kekasih yang lain yang tidak bisa kami sebut dari mimbar ini. Tentang pribadi-pribadi yang telah Engkau anugerahkan setahun lagi dalam usia mereka. Kami doakan mereka, berkat Tuhan turun atas mereka di dalam nama Yesus. Kami yakin damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan, umur panjang akan Tuhan berikan kepada pribadi-pribadi ini. Bahkan mereka dapati usia selanjutnya semakin luar biasa. Tuhan menyertai dan memberkati. Kami doakan kepada mereka yang mungkin dalam kelemahan-kelemahan tubuh dan dalam keadaan sakit. Dari tempat ini kami berdoa, kami minta di dalam nama Yesus. Tangan Tuhan terulur bagi mereka untuk Engkau angkat penyakit dan memberi kesembuhan. Doa kami buat daerah kami, di wilayah kami. Bahkan secara umum di Indonesia ini, secara khusus di wilayah pelayanan kami, Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Touti, bahkan yang ada di Luhut Timur. Kami doakan biarlah Engkau kendalikan segala sesuatu. Hanya Tuhan yang bisa mengendalikan semua yang tak bisa dikendalikan oleh kami. Sebab itu kami ingin supaya Engkau benar-benar turun tangan atas daerah kami, wilayah kami. COVID-19 segera berhenti, semua bisa menyurut dan semua bisa terkendali. Tidak ada lagi kasus-kasus yang bertambah. Banyak orang yang sakit sekarang disembuhkan oleh Tuhan. Kami katakan itu terjadi dalam nama Yesus. Kami doakan jemaat GPD Bukit Hermon Tabarano, keluarga-keluarga kami tetap terproteksi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami doakan pula buat keluarga-keluarga kami, baik orang tua kami, anak-anak kami yang saat ini sementara kerja di luar daerah, bahkan mungkin jauh dari kami, bahkan mungkin yang sementara menuntut ilmu. Tuhan pun pelihara, jagai mereka di sana seperti Engkau jagai kami. Doa kami mereka tetap aman terpelihara seperti kami berpengalaman dengan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapak, semua hal yang tidak diinginkan dari kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara, penghulu setan, orang-orang kuat, bahkan segala praktik-praktik perdukunan, santet dan bahkan rancangan jahat orang, pencuri, perampok, teror, bahkan berbagai macam yang bisa merugikan kami, termasuk penyakit dan kelemahan yang disebabkan oleh virus termasuk corona, bahkan bakteri, jamur, sel-sel abnormal, apapun itu kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih. Semua pekerjaan dan rencana kami di minggu ini, kami libatkan Tuhan ambil alih. Kami yakin semuanya sukses dan berhasil. Apapun yang kami tekuni selagi tidak menyimpang dari firman-Mu. Terima kasih Bapak dan jemaat yang diberkati Tuhan, tadakan tangan kita masing-masing. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Jemput kita semuanya. Terima kasih Bapak, kami akhiri ibadah raya yang luar biasa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita ini diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Selamat siang, selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Tetap kita dalam protokol kesehatan, jaga jarak dan sebagainya.